Polemik soal kabar anak mantan TKI Taiwan bernama Donna dijual akhirnya terpecahkan. Adalah Rudy, suami Donna sendiri yang mengungkap fakta perihal isu penjualan anak tersebut. Sebelumnya, heboh curhatan Donna bahwa anak kandungnya bernama Putri telah dijual oleh Rudy. Donna mengaku sempat diancam oleh suaminya, Rudy, gara-gara tak pernah mengirimkan uang hasil dari bekerja di Taiwan. Wanita asal Bogor itu pun menyebut Rudy berniat menjual anaknya karena butuh uang. Mengetahui hal tersebut, Donna yang kala itu dalam kondisi sakit pun nelangsa. Kata saudara dia, "Mbak cepetan pulang, itu anaknya mau dijual sama Mas Rudy. Katanya anaknya mau dijual sama orang Cirebon. Mungkin karena otak saya yang goblok atau terlalu polos jadi manut aja omongan dia," ungkap Donna kepada Faisal Soh dalam tayangan YouTube-nya dilansir tribunnews.bogor.com. Mendengar kabar pilu dari Donna, Faisal Soh selaku aktivis TKI dan pekerja migran pun penasaran. Pria yang berprofesi sebagai YouTuber sekaligus pebisnis itu pun langsung mendatangi rumah Rudy, suami Donna, di Losari, Brebes, Jawa Tengah. Berhasil bertemu Rudy, Faisal Soh terkejut melihat kondisi suami Donna tersebut. Terlebih saat bertemu anak Donna dan Rudy bernama Putra, Faisal Soh terenyuh. Mewawancarai singkat Rudy, Faisal Soh bertanya soal isu Rudy menjual anak kandungnya bernama Putri. Menanggapi tuduhan dari sang istri, Rudy membantahnya dengan tegas. "Apa benar isu yang beredar termasuk dari Donna bahwa bapak menggantikan Putri dengan uang 15 juta rupiah?" tanya Faisal Soh. "Bohong, itu tidak ada. Yang terjadi waktu itu saya kerepotan dengan keadaan Putri. Masalah finansial karena waktu itu saya ngontrak, jadi kebutuhan tidak terpenuhi," ungkap Rudy. Bukan menjual, Rudy menyebut hanya menitipkan sang anak ke kerabatnya saja. Sebab niatan pria yang mengasuh Putri itu adalah baik, yaitu untuk merawat Putri seperti anak kandungnya sendiri. Akhirnya Putri ada yang menawarkan, ada yang menyodorkan diri untuk merawat dia. Akhirnya dengan terpaksa, ya saya kalau memang Putri baik untuk bapak silahkan dijaga, dibesarkan, ujar Rudy. Namun diakui Rudy, ia sempat menerima uang dari pria yang membawa Putri ke Boyolali itu. Uang senilai 10 juta rupiah tersebut disebut oleh Rudy bukan sebagai bayaran menjual anak. Waktu itu uang hanya 10 juta rupiah, itu untuk berobat saya, untuk biaya saya mengontrak, biaya saya dengan anak saya Putra, untuk kehidupan sehari-hari, ujar Rudy. Tidak ada sangkut paut terkait pemindah tanganan Putri, status bukan adopsi melainkan hanya penitipan, tanya Faisal Soh. Iya seperti itu, jadi ya sudah ambil dulu anaknya, dirawat silahkan, diterima bagaimana seperti anak sendiri karena beliau tidak punya anak. Waktu itu kiriman dari Donna tidak ada, akui Rudy. Mengenai sosok yang membawa Putri ke Boyolali, Rudy blak-blakan bahwa ia kenal dan tahu betul alamat rumah pria tersebut. "Apakah masih ada hubungan saudara?" tanya Faisal Soh. "Hubungan saudara dengan kakak ipar di sana, jadi beliau dekat dengan kakak ipar saya, dia nggak punya momongan, pengen anak, maka ada jalannya begitu," ujar Rudy. Mengenai alasannya ikhlas Putri diasuh orang lain, Rudy blak-blakan. Ternyata Rudy punya tujuan mulia, yakni agar anak perempuannya bisa bersekolah tinggi. Karena jika Putri diasuh olehnya, Rudy cemas hidupnya akan sengsara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.